picked my brother years before. No joke, Yancy and I for hero. Let's suit up and kick some ass. Alright. We were never star athletes. Head of the class. Never at the head of our own fight. And it turned out we had a unique skill. We were drift compatible. Beckett boys. Tando, what's happening, my man? How'd that date with Allison go last night, Mr. Choi? Oh, she loved me. Her boyfriend, not so much. You're gonna get your ass kicked. Man's gotta do what a man's gotta do, brother. Gauge drop, Mr. Choi. Gauge and drop, sir. Marshal Pentecost on deck. Securing the comm pod, getting ready to drop. Comm pod door lock secure. Release for drop. Gypsy Danger, ready for the big drop. Here we go. Coupling confirmed, sir. Engage pilot to pilot protocol. Engaging now. Pilot connection protocol sequence. Halo sahabat The Kings, senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Kali ini gue akan membawakan film yang paling terpopuler dan semoga kalian terhibur. Check it out. Di video kali ini gue akan ngerangkum sebuah alur cerita film dari Pacific Rim yang dirilis tahun 2013. Film ini menerima ulasan positif untuk efek visualnya dan adegan aslinya, walaupun gagal di box office Amerika Serikat. Tetapi, film ini sangat sukses di negara lain. Film ini dibintangi oleh Charlie Hunnam sebagai peran utamanya. Awal cerita tahun 2013 di mana kota-kota yang terdekat dengan pantai berada dalam ancaman para kaiju. Jadi gini guys, kaiju itu adalah monster ya, nanti gue jelasin lagi deh. Monster raksasa yang pada waktu tertentu muncul dari sebuah portal antar dimensi di dasar Samudra Pasifik yang disebut The Base. Semua militer mencoba membunuhnya, namun untuk membunuh satu kaiju, militer sangat kesulitan dan harus kehilangan banyak sekali tank dan pesawat tempur karena dihancurkan oleh sang kaiju. 6 bulan kemudian serangan kaiju kembali terjadi dan seterusnya. Serangan kaiju tak akan berhenti di negara-negara di lingkar Pasifik. Jadi kaiju ini akan selalu menyerang di daerah Pasifik ya guys. Di sebuah markas mereka membangun cek resi, yaitu mesin tempur humanoid atau robot raksasa. Setiap Jaeger dikontrol oleh 2 atau lebih pilot yang otaknya dihubungkan dan dilaraskan. 17 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2020 sekarang ini, terlihat Relic yang bersama saudaranya yang mendapatkan perintah untuk mengalahkan sang kaiju di kategori 3 yang baru saja keluar dari lubang portal. Mereka berdua ini adalah seorang pilot yang handal dan juga dengan robot lincahnya yang bernama Gypsy Danger. Seketika mereka pun langsung menuju lokasi.
kita diperlihatkan sebuah kapal laut yang sedang berlayar di daerah Samudra Pasifik. Saat itu juga kapten kapal menemukan pulau lewat alat pendeteksi. Namun ternyata itu bukan pulau, melainkan sang kaiju, monster raksasa. Mereka pun panik ketakutan dan tiba-tiba datanglah Jaeger yang akan memindahkan kapal terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Jadi Jaeger ini adalah robot ya guys. Yang tadi gue bilang Gypsy Danger itu adalah robot. Jaeger pun berperang melawan kaiju. Dengan mudah mengalahkannya menggunakan senjata plasma andalannya. Di sini diperlihatkan Komandan Marcel menyuruh Relic untuk membawa terlebih dahulu kapal tersebut ke tempat yang lebih aman. Tapi mereka malah menyombongkan diri karena sudah mengalahkan kaiju dengan mudahnya. Namun tanda-tanda kaiju kembali muncul, menandakan kaiju belum mati. Yang benar saja, kaiju itu muncul dari permukaan, lalu langsung menyerang Gypsy Danger. Nasib buruk menimpa saudaranya yang mengalami kerusakan otak karena diserang ke bagian helm kirinya hingga tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Relic tak terima. Ia pun mengambil alih semua senjata plasma dan sistem otak di Gypsy Danger. Dengan kondisi Relic yang terluka dan Jaeger yang rusak parah, Relic pun berhasil mengalahkan kaiju itu walaupun hanya satu lengan saja. Tiba-tiba Marcel dan Tendo kehilangan kontak dengan Relic. Marcel pun mengira bahwa Relic dan saudaranya sudah mati bersama sang kaiju. Kita diperlihatkan seorang kakek bersama cucunya yang sedang mencari barang-barang yang tertimbun di daerah pantai dengan menggunakan alat pendeteksi. Tiba-tiba alat pendeteksi itu berbunyi keras yang menandakan ada sebuah besi besar yang ternyata itu adalah Jaeger Gypsy Danger yang dikendarai oleh Relic. Ternyata dia belum mati guys, dia masih hidup. 5 tahun kemudian, Marcus tak sanggup lagi menahan serangan kaiju yang mulai menyerang Jaeger hingga hancur oleh sang kaiju. Muncul beberapa kategori monster. Dari kategori 3 muncul kategori 4 yang jauh lebih kuat dan pintar. Akhirnya pendanaan untuk program CSR akan ditutup 8 bulan ke depan dan akan diganti program tembok pesisir. Di sini Marcel dikasih kesempatan terakhir oleh para petinggi negara. Namun dengan syarat markas segera harus dipindahkan ke Hong Kong, California. Di sini kita melihat sedang ada proyek pembangunan tembok pesisir untuk menahan sang kaiju. Dan Relic yang ternyata masih hidup bekerja di proyek tersebut. Saat jam makan siang, tiba-tiba para pekerja melihat siaran televisi yang memperlihatkan kedatangan kaiju yang lucunya tembok pesisir di Sydney dengan mudahnya dihancurkan oleh sang kaiju. Namun kaiju tersebut dikalahkan oleh Jaeger Striker Eureka. Ikan Bangkok Hansen. Mereka ini adalah anak dan ayah guys. Lalu tiba-tiba helikopter datang. Ternyata itu adalah Marcel. Di sini Marcel meminta Relic untuk menjadi pilot lagi, namun Relic tidak mau karena masih trauma dengan kejadian yang membuat saudaranya hingga mati. Tapi Marcel ini terus membujuknya dan bilang, "Kamu mau mati di sini apa mati di dalam Jaeger? Dan dunia ini akan berakhir jika kau tidak membantu." Dan akhirnya Relic pun menerima tawaran Marcel. Setibanya di markas baru Jaeger yang berada di Hong Kong, California, Relic disambut oleh putrinya Marcel, yaitu Mako. Mako ini mengagumi Relic karena dulunya adalah mantan pilot hebat bersama saudaranya. Keesokan harinya dilaksanakan dengan latihan adu bela diri. Lalu Relic menantang Mako untuk bertanding. Hal itu disetujui oleh Marcel dan Relic pun dan Mako mulai bertanding. Di sini awalnya mereka imbang, namun di akhir Mako lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Relic meminta kepada Marcel agar Mako menjadi wakil pilotnya, namun Marcel belum mengizinkannya. Scene beralih ke Dr. Newton yang gila pada kaiju. Akhirnya akan melakukan penyelarasan otak, namun resikonya sangat-sangat tinggi. Jadi gini guys, soalnya saraf dari otak kaiju ini lebih besar daripada saraf manusia. Jadi kemungkinan besar kita bisa blank atau bisa berdarah hidungnya, maksudnya mimisan gitulah. Dan akhirnya Dr. Newton berhasil masuk ke dimensi lain. Dan dia diperlihatkan di mana para kaiju sedang diproduksi oleh alien yang ukurannya lebih kecil seukuran manusia.
Ya mungkin itulah dalang dari kekacauan ini. Dr. Newton pun akhirnya berhasil dan Dr. Gottlieb datang dan melihat hidung Dr. Newton berdarah dan cepat-cepat mulai menyadarkannya. Relic meminta kepada Marcel dan Tendo untuk melakukan uji saraf pada Gypsy Danger. Namun ia tak tahu siapa yang menjadi wakil pilotnya. Lalu datanglah Marcel. Marcel akhirnya mengizinkan Mako untuk menjadi wakil pilotnya, karena memang sebenarnya tak ada orang yang bisa mengimbangi Relic. Akhirnya uji coba pun dilaksanakan, lalu dihubungkan dan dilaraskan. Relic menyarankan kepada Mako jangan sampai terbawa oleh kenangan. Mako secara tidak sengaja mengenang kisah masa kecilnya dulu, yang sendirian di daerah perkotaan Jepang. Dikarenakan keluarganya telah meninggal dunia karena diserang oleh kaiju, dan terlihat ada kaiju yang akan memburu Mako. Mako pun langsung berlari dan bersembunyi di samping gedung. Mako yang sangat ketakutan mengarahkan tangannya ke depan. Alhasil tangan Jaeger pun mengikuti tangan Mako dan akan menembakkan senjata plasmanya yang membuat orang-orang di markas sangat panik. Dengan cepat Tendo mencabut kabel sistem penghubung. Alhamdulillah Jaeger pun dapat dinonaktifkan. Aduh. Balik lagi nih ke Dr. Newton yang sudah berada di perkampungan padat di Hong Kong, California, untuk mencari Hannibal Chow yang menjual otak kaiju segar, dan akhirnya pun mereka bertemu. Jadi gini guys, Hannibal Chow ini adalah pedagang khusus menangani kaiju. Jadi dari belahan-belahannya, isi dalam perutnya, Hannibal Chow dipercaya oleh Marcel. Gitu. Di sini Dr. Newton memberitahu maksud kedatangannya, yaitu meminta otak segar kaiju. Namun kali ini Hannibal Chow belum punya otak kaiju yang masih segar. Adanya malah otak yang sudah mati. Scene pun berlanjut. Kita diperlihatkan Relic dan Mako yang sedang mendengarkan percakapan Marcel dan Hack. Jadi gini guys, si Hack ini diminta untuk jadi wakil pilotnya Relic. Namun si Hack, anaknya Hansen, menolaknya mentah-mentah. Nah, di sini nih muncul keributan karena Hack terus menyalahkan Relic dan Mako karena hampir saja membunuh semua orang di markas. Hack ini terus-terusan mengoceh, yang membuat Relic ini emosi dan akhirnya mereka berdua pun berantem dan langsung dipisahkan. Di sini Marcel memanggil Relic untuk membujuk Hack menjadi wakil pilotnya. Namun itu tak mungkin karena mereka berdua ini saling membenci guys. Jadi nggak tahu ya, ini mereka memang udah saling membenci dari awalnya masuk. Akhirnya Marcel terus terang kepada Relic kenapa ia nggak mengizinkan Mako untuk menjadi wakil pilotnya. Jadi si Marcel inilah yang dulunya menyelamatkan Mako dari kejaran para kaiju. Jadi Mako ini ternyata anak angkat Marcel guys, bukan anak kandungnya. Marcel sendirian mengemudikan Jaeger. Lah kok bisa? Mungkin si Marcel ini punya daya tahan tubuh yang lebih kuat, namun efeknya si Marcel ini mempunyai penyakit yang pada jam-jam tertentu hidungnya mengeluarkan darah. Pada saat itu juga, Tendo mengetahui ada pergerakan di lubang terusan dari alat teknik kimia yang sudah pasti itu kaiju yang bakal muncul ke permukaan. Kaiju tersebut berkategori 4. Lalu Marcel menugaskan ketiga Jaeger untuk menuju lokasi kaiju. Sesampainya di lokasi, Jaeger yang dikendalikan 3 bersaudara, yaitu Jaeger Crimson, maju terlebih dahulu untuk melawan kaiju. Namun naas, Jaeger merah itu dihancurkan dengan mudah oleh sang kaiju. Aduh. Lalu datanglah Jaeger Serno Alpha yang dikerahkan, namun sama saja. Dengan mudahnya sang kaiju kategori 4 langsung menghancurkannya dengan mudah. Emang benar ya yang dikatakan Dr. Newton, kaiju ini sudah mempelajari pertahanan para Jaeger. Jadi si kaiju ini mengetahui kelemahannya. Tersisa tinggal Jaeger Striker Eureka yang sendirian yang akan melawan kaiju tersebut. Tiba-tiba ada satu kaiju lagi yang datang. Kaiju ini mengeluarkan gelombang energi gas yang dapat mematikan mesin Striker Eureka dan semua yang ada di pesisir pantai. Semua listrik padam dan tak ada harapan selain Gypsy Danger yang mempunyai tenaga nuklir.
Jadi walaupun semuanya padam, si Jaeger Gypsy Danger ini masih bisa hidup guys. Kita diperlihatkan Kaiju yang pertama akan memasuki daratan. Jadi si Kaiju yang kedua ini bertugas menahan para Jaeger di laut. Tujuannya Kaiju pertama ini adalah mencari Dr. Newton. Jadi si Kaiju ini sudah tahu tentang Dr. Newton karena sebelumnya ternyata ia melakukan pengeboran otak. Ayo dulu sih, coba-coba pakai transfer otak. Jaeger Striker Eureka yang sedang diawasi oleh Kaiju yang kedua membuat Hansen tak bisa berbuat banyak. Lalu mereka nekat keluar dari Jaeger untuk menembak Kaiju dengan pisau suar. Saat Kaiju kedua ini ingin menunjukkan Striker Eureka, datanglah Jaeger Gypsy Danger yang bakalan menolong mereka. Ternyata dalam keadaan darurat, mangkok ini diizinkan oleh Marcel untuk menjadi wakil pilotnya Relic. Di sini kita melihat Gypsy Danger dilempar oleh sang Kaiju. Walaupun terlempar oleh sang Kaiju, dia tetap kuat dan berhasil mengalahkan Kaiju dengan senjata plasmanya. Dr. Newton yang sangat panik mengetahui Kaiju akan menemukannya pasrah dengan kedatangan sang Kaiju. Saat Dr. Newton mau dibawa Kaiju, muncullah Gypsy Danger. Di sini pertarungan mereka sangat seru guys, bahkan efek visualnya sangat bagus. Kesel deh kalian yang gak nonton film ini secara full. Dan tak disangka Kaiju satu ini ternyata bisa terbang guys. Saya juga kaget, gue pikir cuma bisa berenang doang. Lalu Gypsy Danger dibawa ke angkasa. Di sini Gypsy Danger hampir kalah karena kehabisan senjata. Namun masih ada senjata lagi, yaitu pedang. Gypsy Danger pun memotong sayap Kaiju tersebut dan mereka terjatuh. Tenang aja guys, si Gypsy Danger ini mendarat dengan selamat, alhamdulillah. Dan akhirnya Marcel bangga kepada mereka. Balik lagi ke Dr. Newton dan Hannibal Chow yang berada di tempat Kaiju itu terjatuh dan langsung bergegas mengambil otak Kaiju tersebut, namun ada masalah. Ternyata Kaiju ini lagi hamil. Buset dah, hamil bayi Kaiju. Kaiju pun keluar dan mengejar Dr. Newton. Bayi tersebut lehernya terikat usus atau ari-arinya sendiri yang membuat Kaiju itu tercekik. Aduh. Hannibal Chow dengan gayanya yang belagu, yang songong, menancapkan pisau ke hidung bayi Kaiju tersebut. Yang sebenarnya sih masih hidup kayaknya sih masih hidup. Tiba-tiba Hannibal Chow dimakan dan ditelan oleh bayi Kaiju tersebut. Dengan lahapnya Kaiju pun mati. Kok mati? Padahal kan udah dimakan ya. Oke, beberapa jam kemudian datang Dr. Gottlieb, datang dengan tujuan ingin membantu Dr. Newton. Mereka ini akan melakukan penghubungan otak dengan Kaiju. Mereka berdua pun langsung dilaraskan dan berhasil. Dan segera memberitahu kepada Marcel tentang hasil risetnya. Dan inilah rencana Marcel yang ingin mengebom lubang terusan tersebut. Walaupun sebelumnya pernah dilakukan namun tak berhasil, berarti ini kedua kalinya di sini Marcel turun tangan menjadi pilot strike. Soalnya tangan Hansen cedera pada saat perang melawan Kaiju sebelumnya. Marcel pun memberi semangat kepada semua orang yang ada di markas dan meyakini misi ini akan berhasil. Lalu mereka pun berangkat menuju lokasi The Best, yaitu lubang terusan di dasar laut. Yang diawasi dua Kaiju, walaupun cuma dua Jaeger, tetapi mereka tetap optimis. Dr. Newton tiba-tiba datang dengan panik, lalu dengan cepat memberitahu kepada Marcel bahwa misi ini tak akan berhasil tanpa membawa DNA Kaiju. Jadi mereka bisa masuk ke dimensi alien dengan syarat harus membawa salah satu Kaiju untuk membuka portalnya. Jadi nanti alien mengira ada Kaiju yang masuk, padahal ada Jaeger juga di situ. Kalian paham ya? Jadi itu dia Jaegernya nempel aja di Kaijunya, ikut ke bawah. Tiba-tiba datang Kaiju dari lubang tersebut dengan kategori 5 guys. Buset dah. Yang sudah pasti sangat besar. Sebelumnya sudah ada 2 Kaiju, namun mereka tak menyerah dan terus melanjutkan misi ini. Ternyata 2 Kaiju itu menunggu Kaiju yang lebih besar untuk menyerangnya. Di sini Striker Eureka menahan Kaiju yang tak beda dengan Gypsy Danger.
yang bertarung dengan keju yang ukurannya lebih kecil dan berhasil mengalahkan satu keju. Jadi tinggal dua keju besar dan keju kecil. Saat itu juga kedua keju tersebut menyerang striker Eureka yang membuat kerusakan parah pada mesin Jaeger tersebut. Akhirnya Marcel dan Hank berniat untuk meledakkan diri dengan tujuan membersihkan jalan untuk Gypsy Danger agar bisa masuk ke lubang terusan. Perjuangan Marcel dan Hank sampai di sini saja guys, sedih banget gue. Tapi mereka bangga mati demi menyelamatkan bumi. Tinggal Gypsy Danger nih yang lengan kanannya sudah putus gara-gara serangan keju yang pertama. Lalu Gypsy Danger menuju lubang tersebut dengan terseok-seok dengan membawa bangkai keju yang pertama. Tiba-tiba datanglah kategori keju yang kelima. Gue bingung deh, ini keju yang kelima belum mati loh, padahal udah dibom sama striker Eureka. Aduh. Langsung saja Gypsy Danger mendorong keju tersebut dan berhasil membunuhnya. Jadi dibunuhnya pas dalam lubang itu ya. Yang membuatnya mereka berdua berhasil masuk ke dimensi lain. Di sini Mako udah pingsan guys, dan Relic segera memasukkan Mako ke kapsul pelontar. Mako terlebih dahulu menuju ke permukaan laut, sedangkan Relic menyematkan inti nuklir atau menyalakan nuklir untuk meledakkan Gypsy Danger. Sudahnya Relic langsung masuk ke kapsul pelontar untuk menuju ke permukaan. Akhirnya Gypsy Danger pun meledak dan menghancurkan semuanya yang ada di dalamnya. Alhamdulillah. Mako yang terlebih dahulu sampai ke permukaan laut segera menolong Relic yang baru saja keluar dari permukaan laut dan langsung membuka pintu pelontar tersebut. Dan mereka berdua pun masih hidup. Dan film pun berakhir. Terima kasih atas segala waktunya telah menonton alur cerita film dari channel kami. Bila ada pertanyaan ataupun request film, silahkan isi di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.